Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Roy Suryo, salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, sepertinya kalau kita lihat sudah kehilangan urat malunya. Karena ketika dia tampil di Garuda TV, ya biasa kan Roy Suryo kalau tampil di TV, tampil di podcast, dia selalu membuka kemejanya untuk memperlihatkan gambar yang ada dalam kaosnya. Dan gambar-gambar itu hanya ada 3 jenisnya. Yang pertama menyerang Pak Jokowi, yang kedua menyerang keluarga Pak Jokowi, dan yang ketiga menyerang pendukung Pak Jokowi. Nah, tapi ketika dia tampil di Garuda TV, saat hendak membuka kemejanya, Roy Suryo malah ditegur oleh host TV. Waduh. Sekarang kau nggak bisa lagi menggunakan gestur-gestur itu di TV, Roy. Aduh, kasihan sekali orang ini. Nah, selain itu teman-teman, kita juga akan menyaksikan bagaimana Rizmon Hasyiulan Sianipar, mantan tersangka klaster kedua, di dalam sebuah videonya yang baru, membongkar sebuah fakta yang sangat-sangat mengejutkan. Bahwa Rizik Syihab konon kabarnya diduga sudah meragukan keahlian ataupun kepakaran dari Roy Suryo. Sampai-sampai Rizik Syihab ini walk out dari ruangan. Wah, kira-kira ceritanya bagaimana ya? Nanti kita simak. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang keluar negeri. Disalahkan. Ya kan? Jokowi nggak pernah keluar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri. Iya. Saya sering keluar negeri. Prabowo sering keluar negeri. Pokoknya salah semua ya kan? Aneh gitu. Sebetulnya nggak ada masalah gitu, benar nggak? Situasi mungkin berubah. Sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung. Presiden Indonesia menerima warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik non-aligned. Politik non-blok. Kita bersahabat sama semua negara. Kita bersahabat sama semua kekuatan. Kita tidak mau terlibat dengan fakta-fakta militer siapapun. Keren. Karena itu begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya langsung gariskan politik luar negeri kita meneruskan politik non-aligned, politik non-blok, politik bebas aktif. Tapi memang teman-teman ya kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, Presiden Prabowo ini adalah presiden yang paling pas di era sekarang dengan gejolak dunia yang tidak menentu. Mungkin kalian sudah nonton video dari Astronaci. Astronaci ini pemiliknya Prof. Gema. Prof. Gema ini merupakan penasihat senior di Kepala Staf Kepresidenan era Pak Jokowi. Dan beliau sudah melakukan analisis-analisis seperti apa strategi asing untuk menghancurkan bangsa kita. Cuman Pak Prabowo pinter, beliau main 2 kaki. Makanya ya Pak Prabowo tidak gampang digoyang-goyang seperti era Soeharto yang dimana ya rupiahnya dilemahkan, IHSG-nya diruntuhkan, bank-banknya dihancurkan. Nah sekarang Pak Prabowo lebih pintar cara mainnya daripada waktu zaman Soeharto. Makanya kita masih bisa kuat sampai sekarang teman-teman ya. Dan memang Pak Jokowi tidak salah pilih orang ya. Ribut kayak mereka itu. Nah, nggak boleh gitu, tutup dulu, nggak baik kayak gitu Mas Roy. dukungan itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya gini, pemirsa Garuda TV pun juga tadi merasakan, Mbak, bagaimana ademnya diskusi malam hari ini, karena yang bicara itu daging semua. Prof. Hikmanto, ya kemudian Prof. Firman. Benar ini kalau lawyer yang benar kayak gini. Tapi kalau lawyer ngaco kayak si Gogon, apalagi yang bukan lawyer yang ngaku-ngaku apokat ya. Yang nunjuk-nunjukkan kartu apokat itu kan ada tuh yang siapa di sini sama Mas Randy atau siapa itu sampai Mas Randy agak takut itu avokat beneran, bukan, dia bukan apokat nih orang ini bukan apokat, ini apokat ya. Ini ibaratnya gini, mereka itu ribut, akhirnya orang kayak bilang ribut kayak mereka itu
Nah, Nggak boleh gitu tuh, Nggak boleh, dulu, Roy. nggak baik kayak gitu Mas Roy. Mas Roy, tapi gini lah, kita Nggak kan baik, ingin Roy. menunjukkan Tutup. kedewasaan dalam menyampaikan Justru pandangan itu. kepada Daripada- publik, kedewasaan daripada dalam bidang marah-marah, hukum. daripada marah-marah di konferensi pers kemarin, ya bilang bakar Kejati, copot Kejati, copot anu. Ya saya kan senyumin aja ya gitu. Saya nunjukin apa? Ini lucu kok ini. Tapi Waduh ya lucu banget Roy. Sama kayak gambar di samping saya nih. Lucu banget. Aduh, tapi Roy Suryo ini gimana ya? Udah berapa kali ditegur loh. Waktu di Kompas beberapa waktu yang lalu, waktu dia sama Andi Aswan kalau nggak salah, dia kan sempet bakar apa itu ya, main-main sulap gitulah pokoknya. Ya dia kan ditegur juga sama TV. Udah mas jangan bawa gitu lagi, bahaya nggak boleh ya kan. Sekarang dia buka baju dengan gambar apa tadi tuh, yang lucu katanya ya kan. Ya mungkin mirip-mirip yang sebelah saya juga ya kan. Lucu katanya. Tapi udah ditegur lagi loh, jangan gitu mas, tutup. Tapi nggak juga ditutup. Ini orang suka berbicara moral, tapi tidak pernah menunjukkan moral yang baik. Gimana tuh? Sama aja kayak si Tipa ya kan. Pertanyakan keahlian Roy Suryo. Habib Rizik walk out. Walk out. Roy. Imam besar Habib Rizik saja pertanyakan keahlianmu. Gadungan sih lu. Aduh, parah lu. Ya. Ini saya tertawa dulu lah. Ayo ketawa dulu. Tentang Ketawa si dulu. pakar, si ahli Ketawa dulu. gadungan Roy Suryo ini. Aduh Roy Suryo, ahli gadungan. Waduh. Kuliahnya pun fisipol, sosial. Komunikasi. Nggak pernah belajar programming, nggak tahu programming, nggak Habis itu belajar kesehatan. matematika tingkat lanjut, ngaku ahli peneliti digital forensik telematika. Senang sekali kayaknya Roy. si Akan Rismon. dikuliti kau Roy, dikuliti di sidang, makanya kau takut sampai ke persidangan. Jangan banyak cengkunehmu ya, karena di persidangan nanti bakal dikuliti siapa kau sesungguhnya. Inilah bahayanya seorang ahli propaganda mengaku peneliti dan ahli, akan dikuliti habis. Ahli propaganda. Itulah, makanya siap-siap kau di sidang nanti. Oke pemirsa, minum dulu saya ini es teh tawar. Minum. Aus si Rismon. Minum mon. Ya, sebenarnya ya, yang meragukan keahlian abal-abal keahlian gadungan dari Roy Suryo ini ya bukan saya dan banyak ya belajar orang-orang belajar teknik elektroteknik informatika ya. Tetapi ternyata tahun 2008 pun Roy Suryo ini, si ahli gadungan ini sudah dipertanyakan keahliannya. Kasus apa itu? Ya, ntar dulu saya buka di Detik. Ya. Nah ini di Detik tahun 2000 ditampilkan hari Kamis 25 September 2008. 2008. Ya, tapi Wow. nanti masalah BMN ya, barang milik Barang negara milik akan negara. kita kuliti terus ya. Untuk hari ini kita yang konyol-konyol aja dulu. Ya, di Detik ada berita hari Kamis ditayangkan di Detik 25 September 2008. Ya. Judulnya, pertanyakan keahlian Roy Suryo. Habib Rizik walk out. Walk out. Roy. Imam besar Habib Rizik saja pertanyakan keahlianmu. Gadungan sih lu. Aduh, parah lu. Ya. Jadi orang-orang FPI tahu catatannya si Roy Suryo ini. Itu tahun 2008 dia jadi ahli, mengaku ahli telematika. Oke, saya bacakan dulu ya. Kasus Firza kali ya. Kebakaran Roy Suryo sebagai saksi ahli telematika dipertanyakan. Terdakwa kasus
rusuh Monas, Habib Rizik Syihab keberatan. Roy tetap diizinkan bersaksi, tapi Habib Rizik dan pengacaranya walk out, tidak terima. Pakar gadungan, ahli gadungan telematika ini dijadikan ahli. Oke, lanjut. Nanti saya banyak ketawa lagi ya. Pokoknya kita kuliti terus si ahli gadungan ini. Pengacara Habib Rizik, Assegaf, keberatan jika Roy Suryo sebagai saksi ahli menganalisa tayangan DVD rusuh Monas dan memberikan pendapat. Berarti pihak Habib Rizik bencinya minta ampun ya sama Roy Suryo. Waduh. Nggak kompeten kali. Katanya, kita tahu hasil rekaman dalam tindak pidana umum tidak dikenal, hanya di dalam pengadilan dalam kasus teroris. Kalau analisa tayangan DVD, kenapa tidak yang membuat DVD yang dihadirkan? Atas dasar itu, kami keberatan saksi ahli Roy Suryo, ahli gadungan dihadirkan. Ujar Assegaf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Kamis 25 September 2008. Assegaf pun menambahkan bahwa latar belakang Roy Suryo tidak berhubungan dengan telematika. Waduh. Ahli gadungan. Tambahan, biodata saksi ahli, beliau sarjana S1 dari Visipol yang tidak ada kaitannya dengan sidang kita. Saksi ahli juga salah satu pimpinan Partai Demokrat, sehingga tidak independen dalam ruangan sidang. Protes Assegaf 2008 masih Susilo Bambang Yudhoyono ya sebagai Presiden Republik Indonesia. Wajar kan, Roy Suryo sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat, partai penguasa saat itu, wajar ya kan. Keberatan ini ditimpali kliennya Habib Rizik karena khawatir jabatan Roy di salah satu parpol pengusung pemerintah bisa menimbulkan intervensi dalam persidangannya. Beliau ini juga S2-nya dalam bidang perilaku dan promosi. Jadi tidak ada kaitan dengan telematika. Beliau juga bukan dosen tetap UGM, hanya dosen tamu di D3. Dosen tamu D3. Ternyata beliau ini dosen ISI, Institut Seni Indonesia Fotografi, ya. Mengaku telematika. Wow. Roy. Habib Rizik dan timnya, tim pengacaranya sudah meragukan keahlianmu tahun 2008, Roy. Jangan banyak cengkunekmu, itu akan dibongkar juga nanti di pengadilan. Wow. Cengkunek apa sih cengkunek itu? Hah? Ditambahkan, pihaknya belum pernah menemukan tesis ilmiah Roy di bidang telematika. Nah, ini penting nih. Tidak ada tulisan dia sama sekali. Makanya saya bilang tidak pernah ada buku jurnal Roy Suryo tentang digital image processing, apalagi telematika, telecommunication, dan informatika. Kuliah pun nggak pernah, belajar matematika lanjut pun nggak pernah, apalagi programming nggak pernah, tapi mengaku sok pakar. Dan dipertanyakan oleh IB Habib Rizik. Sok paten ya kan. Ya, saya pernah ke rumahnya Habib Rizik, disambut dengan hangat, bahkan tidak boleh pulang sebelum makan. Dan orangnya nasionalis, ya. Gitu Roy, biar kau tahu Roy. Oke, nasionalis. Tidak ada. Oke. Ya, Habib Rizik menambahkan, pihaknya belum pernah menemukan tesis ilmiah Roy di bidang telematika. Roy. Ahli apa ya kau Roy? Ahli apanya kau Roy? Keluar bataknya. Jadi kan perlu dipertanyakan. Beliau juga sering memberi komentar
foto-foto porno dan syur. Setahu kami ini hanya pengamat atau komentator. Tukas Habib Rizik. Tak sampai di situ, Habib Rizik menguliti Roy. Rizik juga mengatakan pada tahun 2007, Roy pernah mengklaim menemukan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Terbukti, imbuh Rizik, lagu itu pernah ditayangkan di stasiun TV di Surabaya. Artinya, yang bersangkutan plagiat. Jadi sebagai ahli dia cacat sekali. Sudah nggak pernah kuliahnya cuma Visipol, mengaku telematika, cuma pengamat komentator video syur. Udah gitu mengatakan, mengklaim menemukan lagu Indonesia Raya 3 stanza, padahal pernah ditayangkan di stasiun TV di Surabaya, kata Habib Rizik. Artinya yang bersangkutan plagiat. Jadi sebagai ahli dia cacat sekali. Jadi kita minta pada majelis, saksi ini bukan saksi ahli multimedia, dan yang bersangkutan tidak independen. Saya menolak saksi ini yang jadi saksi ahli, pinta Habib. Waduh, sepertinya renyah sekali ya ketawanya Rismon. Lepas sekali kayaknya ketawanya Rismon pasca mendapatkan SP3 dari Pak Jokowi dan sekarang sudah menyelesaikan bukunya yang menjadi salah satu syarat RJ dari Pak Jokowi, kubu Pak Jokowi. Tapi sabar Mon, sabar. Kau mungkin sekarang masih bisa tertawa-tawa, masih bisa menyerang Roy Suryo, masih bisa ya kesana kemari, masih bisa hidup dengan bebas. Cuman saya lihat sekarang ada 4 laporan nih yang menuju ke kau Mon. Yang pertama tentu saja laporan dari Bang Bill terkait dengan dugaan ijazah palsu Yamaguchi. Dan ini sudah pasti akan kita kawal terus, akan kita tagih terus Polda Metro kapan kasus ini juga dilanjutkan. Karena ya kalau Rismon mengatakan Roy Suryo itu peneliti gadungan, peneliti palsu dan lain sebagainya, ya kita juga mau mengatakan kalau Rismon ini juga diduga peneliti gadungan, peneliti palsu, dan diduga juga ijazahnya pun palsu. Nah ini kan sudah banyak data-data fakta-fakta yang ditemukan Bang Bill ketika beliau pergi ke Jepang, Yamaguchi, bersama dengan Roni Teguh dan juga Bang Joshua Sinambela. Nah, kita tunggu nih, kita tagih nanti nih Polda Metro bagaimana kelanjutan dari kasus Bang Bill ini, pelaporan Bang Bill ini. Dan juga ada 2 laporan dari salah satu pendukung Roy Suryo yang dari Sulawesi Tenggara, itu terkait dengan pembelian buku. Ada kasus mengenai ISBN yang dilaporkan oleh siapa yang melaporkan Gibran juga itu di pengadilan, yang agak-agak gempal tuh, siapa namanya ya, lupa saya teman-teman. Dan terakhir laporan Roy Suryo kepada Rismon yang baru-baru saja ini. Jadi 4 laporan nih yang ditujukan kepada Rismon. Rismon lepas dari 1 laporan Pak Jokowi, tapi ya dia dihadapkan kembali dengan 4 laporan. Tapi saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Rismon tadi, bahwa Rizik Syihab adalah nasionalis. Nah ini kan debatable, karena kita bisa lihat seperti apa sepak terjang Rizik Syihab, seperti apa pemberitaan-pemberitaan mengenai Rizik Syihab beserta FPI di zaman-zaman mungkin 5-20 tahun lalu ya kan. Nah saya ingin melihat pendapat kalian, coba tulis di komentar apakah Rizik Syihab benar-benar seorang nasionalis teman-teman. Dan ya terkait dengan Roy Suryo yang ditegur lagi di TV, sepertinya memang orang ini harus segera ditahan oleh Polda Metro karena ya dia selalu berbicara tentang moral, berbicara tentang ya apapun itu, tapi dia sendiri tidak pernah memperlihatkan moral yang baik di depan publik. Dengan kaos-kaos yang dia gunakan, dengan gimmick-gimmick yang dia gunakan, dengan ucapan-ucapan yang dia keluarkan, ini kan sangat luar biasa. Dan tadi kita lihat juga bagaimana Pak Presiden Prabowo Subianto sedikit menyindir orang yang apa-apa salah, sedikit-sedikit salah, Pak Jokowi keluar negeri salah, Pak Jokowi jarang keluar negeri salah, Pak Prabowo sering keluar negeri salah. Jadi mau mereka apa sebenarnya tuh ya kan? Waduh. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.